Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Jadi di video ini saya ingin meluruskan ya, ingin menyampaikan sesuatu ke kalian, khususnya buat warga-warga netizen Melayu Malaysia ya. Jadi kenapa selama ini banyak youtuber Indonesia yang mungkin sedikit menjelek-jelekkan ya, sedikit menghina negara Malaysia, apa penyebabnya? Jadi mungkin di video ini kalian bisa tahu kenapa warga plus 62 warga Indonesia itu seperti itu. Apa sejahat itukah orang-orang Indonesia? Jadi kalian simak aja videonya ini ya. Orang Indonesia kan, diorang duduk sini rampas harta kau ke? Ha? Diorang kacau laki bini kau ke? Hina sangat ke orang Indonesia duduk dekat Malaysia ni? Ya, Ayu Binti Ayah Raja tak terima dikatain Indonesia miskin. Banyak orang sukseskan Malaysia. Makanya kepada yang membutuhkan, jangan Malaysia siapa? Orang Indonesia yang banyak. Bapaknya Ayu Ting Ting itu. Itulah salah satu alasannya kenapa banyak orang-orang Indonesia yang menjelek-jelekkan ya, yang menghina mungkin ya, mengkritik negara Malaysia itu negara kalian. Karena kelakuan kalian pun terhadap orang-orang Indonesia, terhadap negara Indonesia seperti itu. Kalian terlalu merendahkan. Kalian merendahkan orang-orang Indonesia. Kalian menganggap orang Indonesia itu miskin-miskin. Karena yang kalian lihat orang Indonesia itu bekerja ke negara kalian sebagai pembantu lah, tukang cuci piring, kerja-kerja buruh kasar. Jadi kalian menganggap orang-orang Indonesia itu ya seperti itu, pendidikan rendah, miskin-miskin, bodoh-bodoh. Kalian tidak keluar, kalian tidak melihat Indonesia seutuhnya. Kalian hanya menilai Indonesia itu hanya dari para TKI itu, dari para pekerja-pekerja itu. Kalian menghina mereka. Jadi menghina itu bukan dari ucapan aja ya. Dari gestur seseorang itu pun kita bisa melihat kalau orang itu menghina kita, merendahkan kita. Seolah-olah dari gestur itu kan kita bisa ini ya, dari gestur gerak tubuh seseorang itu kan kita bisa tahu bahwasannya dia itu memandang remeh kita. Jadi saya kerja di Malaysia itu hampir 1 tahun saya tinggal dengan majikan Melayu ya, majikan Melayu Malaysia, satu rumah. Jadi sedikit banyaknya saya tahu bagaimana perangainya, bagaimana pandangannya terhadap saya. Dari kata-katanya pun saya tahu seolah-olah dia itu menganggap saya itu bodoh, remeh, hina. Jadi saya tahu walaupun dia tidak secara langsung mengatakan kau miskin, kau bodoh, tapi dari cara-cara dia kita kan bisa tahu, kita bisa menilai. Karena saya pun bukannya bodoh-bodoh kali kan. Jadi saya lama lah tinggal satu rumah, satu atap dengan orang Melayu. Dan saya pun ada juga teman-teman yang dari kalangan Melayu ya, anak-anak muda. Jadi saya pun tahulah perangai-perangai anak-anak muda Melayu yang rendah lah. Melihat kita ini, orang-orang Indonesia ini rendah lah. Dia menganggap kita ini pendidikan rendah, bodoh. Saking kita bodohnya itu sampai-sampai kita mau jadi kuli di negaranya. Nah, itu padahal dia tidak melihat ya. Dia tidak searching. Dia tidak tahu bahwasannya di Indonesia itu tingkat persaingan itu sudah luar biasa, dan antara lapangan pekerjaan dengan pencari pekerjaan itu sudah tidak berimbang. Beda dengan di Malaysia ini kan. Jadi sebenarnya kami ya warga-warga asing, khususnya warga Indonesia, bersyukur juga masih banyak orang-orang Melayu Malaysia yang malas-malas. Kami bersyukur. Karena dengan begitu peluang pekerjaan buat kami itu semakin besar kan. Jadi saya bersyukur. Saya pribadi bersyukur dengan adanya orang-orang Melayu Malaysia ini yang malas. Jadi peluang kami yang mungkin mau bekerja ke Malaysia itu masih terbuka. Oke, kita lanjut lagi. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Saya umpamanya melaksanakan projek KLIA,
airport baru, lapangan terbang baru Kuala Lumpur. Itu sampai seluruhnya tenaga kerja Indonesia. Semasa kita memerlukan, kita minta pertolongan. Kalaupun kita tidak perlukan, kita jangan apa-apakan. Orang ini manusia, bukan separuh hamba. Bikin heboh lagi, turis Malaysia protes ke presiden gara-gara susah cari makanan halal saat berkunjung ke Bali. Usai kasus Intan Nurliada, turis Malaysia yang beri rate 0/10 datang ke Indonesia kini muncul lagi. Turis Malaysia yang tambah parahnya, turis satu ini dengan akun CR Lukman Moidi bahkan protes ke Presiden RI. Lukman merasa sangat susah mencari makanan halal saat dirinya berada di Bali. Hingga dirinya pun meminta agar Presiden RI untuk memikirkan hal itu. Terlebih lagi saat dirinya berada di bandara sampai take off pun, dirinya merasa kesulitan untuk mencari makanan halal. Tidak hanya itu, Lukman pun menyarankan agar Indonesia untuk menyediakan tempat makanan halal di bandara. Meski Bali mayoritas Hindu, tapi banyak umat Islam lokal dan luar negeri berkunjung ke Bali. Sontak saja aksi turis ini pun kembali menuai komentar dari warganet. Bagaimana pendapat kamu? Saya tujukan kepada Presiden Indonesia, sebagai Presiden, tolong tengok Bali. Makanan halal sangat susah nak cari kat sini. Nah, kalau kritikan Pak Cik Lukman ini saya setuju. Dia kritikannya memang membangun. Jadi dengan begitu, kami pun sebagai warga negara Indonesia, pemerintahan Indonesia, kami bisa berbenah. Jadi kami tahu nih apa kekurangan dari kami, dari negara kami. Saya setuju dengan kritikan dari Pak Cik Lukman ini, saya setuju. Karena dia kritikannya memang untuk ke arah yang lebih baik. Jadi saya tidak menafikan itu ya. Kita lanjut lagi. Kan laut, udara dan sebagainya. Di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Gojek hanya untuk orang miskin. Seperti Grab ini, dia menghina orang-orang Indonesia. Dia bilang Gojek itu hanya untuk orang-orang miskin. Padahal di Malaysia pun ada Grab. Banyak juga orang-orang Melayu Malaysia itu yang susah, yang hidupnya susah itu, yang mau tidak mau, yang nge-Grab, mencari uang dengan nge-Grab. Banyak juga. Jadi kenapa dia sampai ngomong kayak gini? Dia bilang orang Indonesia itu susah, Gojek hanya untuk orang susah. Jadi apa bedanya sama Grab? Sama kan, sama-sama transportasi online kan. Di Jakarta, kita lanjut lagi. di Thailand, di India, di Kamboja, Gojek boleh pergi. Yang pertama tentu saja kemajuan Indonesia. Apabila Indonesia dalam kondisi terbelakang, kondisi memprihatinkan, tentu mudah sekali negara-negara tetangga mengusik Indonesia, terutama khususnya Malaysia. Mereka kerap menghina dan membuli dari pencapaian Indonesia yang dulu masih dalam tahap memprihatinkan. Namun akhir-akhir ini di era Presiden Jokowi telah berhasil melebihi percepatan pembangunan di berbagai bidang berbanding dengan Malaysia. Kita tahu mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, penanganan COVID-19, hingga hubungan internasional, semua nyaris dilahap Indonesia, yang memberikan pengaruh dan dampak signifikan terhadap hubungan masyarakat kedua negara yang dulu dengan mudah merendahkan dan kini mulai berpikir dua kali dalam memberikan statement negatif. Namun walaupun begitu masih banyak orang Malaysia yang mengira Indonesia masih seperti dulu, sementara Malaysia masih membanggakan kota Kuala Lumpurnya yang menjadi satu-satunya wajah kemajuan di Malaysia. Indonesia sekarang menunjukkan banyak membangun kota-kota baru secara masif termasuk IKN. Jiwa nasionalisme. Yang kedua adalah jiwa nasionalisme yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia bersatu dan kompak kalau ada ancaman klaim dari negara luar, khususnya Malaysia. Apalagi Indonesia sangat sensitif terhadap isu tersebut, membuat rakyat secara serentak membela budayanya. Namun terkadang kita juga berpikir bahwa gangguan sedikit juga bisa mempererat persatuan rakyat Indonesia yang berjumlah 278 juta jiwa. Tentu itu bisa menjadi ancaman yang menakutkan bagi Malaysia. Dan terbukti, sekarang apabila ada gugatan Indonesia kepada Malaysia, pemerintah Malaysia akan cepat merespon dan menanggapi hal tersebut. Dan itu semua tidak lepas dari peran masyarakat dalam membela bangsanya yang selalu militan dalam bertindak. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepemimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan
Dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan. Jadi itu beberapa video yang saya putar ya. Semoga bisa inilah kalian kan. Jadi kenapa banyak orang Indonesia itu yang menghina, yang menjelek-jelekkan, yang mengkritik. Jadi itu bukan, jangan kalian salahkan kami, jangan kalian katakan kami ini orang-orang Indonesia ini orang-orang jahat. Jadi karena kalian yang menganggap remeh, merendahkan kami. Jadi bisa kalian lihat tadi video-video tadi kan. Jadi Indonesia ini negara yang besar, jangan terlalu memandang sebelah mata lah. Ada 280 juta jiwa penduduk Indonesia ini. Kalau mereka semua yang 280 juta jiwa ini kencing di Malaysia, bisa tenggelam Malaysia itu. Jadi bukan negara kecil. Kalian jangan menilai kami itu dari TKI yang mungkin mereka itu kerja pembantu rumah, yang mungkin sekolah pun tak tamat, SD pun tak tamat, mungkin bahkan banyak yang tak bersekolah. Jadi terus kalian beri penilaian Indonesia dari mereka-mereka itu. Datang kam ke Indonesia. Saya akan bawa kalian menjumpai orang-orang cerdas yang ada di Indonesia ini. Ada banyak orang-orang pintar di Indonesia ini. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganyang Malaysia. No, it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No.